Yang terhormat Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, Bapak Dr. Andes Jefridin MPD. Yang kami hormati Sekjam Batam Kota beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan Bank Riau Batam atau yang mewakili. Yang kami hormati UBIKA se-Kecamatan Batam Kota, para pengusaha di wilayah Kecamatan Batam Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Batam Kota, hadirin yang berbahagia, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau kelak. Dengan sepenuhnya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara Bulan Panutan PBB Perdesaan Perkotaan Kota Batam tingkat Kecamatan Batam Kota tahun 2014 dan sekaligus pembayaran perdana oleh UPIKA pengusaha beserta masyarakat Kecamatan Batam Kota Batam 13 Maret 2014 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih sempurna acara kita ini, kita ikuti pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Rofi'i. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ajmain. Baiklah Bapak Ibu, agar acara kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa. Adapun doanya akan saya pimpin secara muslim. Bagi Bapak Ibu yang non muslim, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi janganlah pertemuan ini sebagai nilai ibadah di hadapan-Mu ya Allah, dan berilah keberkahan dalam pertemuan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sentosa, damai dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Aziz yang Jabbar, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak agar kami dapat mengikuti, dan yang batil itu batil agar kami dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah perintah hamba-Mu ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Camat Batam Kota yang akan disampaikan oleh Sekcam Batam Kota kepada Bapak Asraf Ali SE, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Budi SE MM. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Batam Kota. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh pemuda, RT RW, serta pengusaha dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka bulan panutan PBB Pedesaan Perkotaan tingkat Kecamatan Batam Kota ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali laporan ini, izinkan saya membacakan satu bait pantun. Memakai tanjak putra mahkota, sungguh ramah bijak bestari. Membayar pajak kewajiban kita, gunanya pajak membangun negeri. Bapak Wakil Wali Kota Batam dan hadirin yang kami hormati, pada hari ini Kecamatan Batam Kota mengadakan acara Bulan Panutan PBB Pedesaan Perkotaan tingkat Kecamatan. Kegiatan ini adalah untuk kedua kalinya kami lakukan pada tahun 2013 dan 2014 yang lalu, yang kita laksanakan pada bulan Maret di tempat ini juga, dan alhamdulillah respon masyarakat sangat baik. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah surat edaran dari Kepala Dinas Dispenda tentang Bulan Panutan PBB tahun 2014. Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah memberikan contoh dan tauladan bagi seluruh wajib pajak dalam pembayaran pajak secara tepat waktu sebelum jatuh tempo, serta memberikan motivasi untuk senantiasa patuh dan sadar menunaikan kewajibannya dalam mentaati ketentuan perpajakan. Pembayaran perdana PBB Pedesaan Perkotaan tahun 2014 oleh camat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Camat, kemudian diikuti oleh lurah, pegawai kantor camat, serta unsur UPK dan pengusaha serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kota yang hadir pada hari ini. Untuk kita ketahui bersama, SPPT PBB Kecamatan Batam Kota tahun 2013 berjumlah 62.050 lembar dengan ketetapan PBB sebesar 24.649.789.546 rupiah. Sedangkan realisasi tahun 2013 SPPT PBB yang telah disalurkan ke masyarakat 34.192 lembar dengan ketetapan PBB sebesar 14.070.873.128. Berarti adapun permasalahan atau kendala bukan berarti petugas kita tidak berjalan ataupun RT RW tidak menyampaikan SPT PBB. Tapi kendala di lapangan ditemukan, yaitu objek pajak tidak ditemukan atau tidak berada di lokasi atau sudah pindah. Kemudian kepemilikan telah berubah, kepemilikan rumah telah berubah atau bangunan telah berubah. Kemudian objek pajak masih atas nama developer. Kemudian yang keempat baru kesadaran masyarakat yang ada, sebagian masyarakat kita yang masih kurang untuk pembayaran PBB ini. Sedangkan untuk tahun 2014, SPPT PBB Kecamatan Batam Kota berjumlah 63.888 lembar
dengan ketetapan PBB sebesar 26.792.651.603 rupiah. Dari 2013 ke 2014 terjadi peningkatan ketetapan PBB dari tahun yaitu sebesar 8,7%. Sebelum laporan ini kami tutup, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan rasa bangga yang tak terhingga kepada semua yang telah membantu kelancaran kegiatan ini, dan atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota dalam memelihara nantinya kami mengucapkan terima kasih, dan seluruh hadirin undangan yang hadir pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut demi suksesnya pembangunan di Batam pada umumnya melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Demikian laporan ini kami sampaikan dengan harapan semoga kegiatan bulan panutan PBB Kecamatan Batam Kota tahun 2014 dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Wakil Wali Kota Batam berkenan memberi arahan sekaligus penyerahan SPPT PBB secara simbolis kepada unsur UPK dan pengusaha dan perwakilan dari masyarakat. Sebelum kami akhiri, izinkan kami membacakan satu buah pantun. Sungguh enak kue putu, putu dimakan dengan kelapa. Bayarlah pajak tepat waktu agar diingat supaya tak lupa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sedap kue putu, putu dibeli di pasar Nagoya. Bayarlah pajak tepat waktu agar pembangunan jadi merata. Sama dengan pantun Pak Sekcam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam kepada Bapak Dr. Andes Jepridin MPD dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM. Yang terhormat Bapak Camat yang darah ini diwakili Pak Sekcam dan Ibu Camat, Ketua Penggerak PKK Batam Kota, yang terhormat Bapak Kapolsek Batam Kota dan unsur UPK lainnya yang saya bisa sebut satu persatu, Bapak Ibu para lurah se-Kecamatan Batam Kota, Bapak Ibu RT RW, pengusaha, dan hadirin yang saya tak bisa sebut satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara bulan panutan PBB P2 tingkat Kecamatan Batam Kota tahun 2014. Pak Wakil, izinkan saya melaporkan secara singkat tentang perjalanan PBB 2 di Kota Batam. Selain mensosialisasikan kepada masyarakat agar diingat sebagaimana pantun Pak Sekcam tadi dan pantunnya MC kita adalah silaturahmi. Ya, ini barang baru. Memang PBB udah lama, cuman yang memungutnya beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, PBB mulai tahun 2013, insya Allah sampai selanjutnya 100% sudah dikelola oleh pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota di Indonesia, termasuk Batam. Sebagai gambaran, tadi Pak Sekcam sudah melaporkan khusus di Batam Kota ini. Memang untuk target dan WP yang paling banyak adalah di Kecamatan Batam Kota. Cukup banyak. Target dari sisi rupiahnya sekitar untuk tahun 2014 sekitar 26 miliar. Cukup besar. Nah, realisasi tahun lalu penyampaian SPPT baru sekitar 60% dan realisasi dari sisi penerimaannya lebih kurang itu juga.
karena amanat perda kita jatuh tempo PBB ini adalah bulan Agustus. Kenapa tanggal 29? Karena tanggal hari Sabtu dan hari Minggu itu tanggal 30 dan 31 kalau telat kena denda, itu yang pertama. Terus yang kedua, tempat pembayaran kita masih seperti tahun lalu, masih 3 bank yang hari ini ada Bank Riau Kepri, BRI dan BTN. Khusus Bank Riau Kepri ada 2 butik tempat pembayaran dan buka Sabtu Minggu, yaitu di Nagoya Hill dan Mega Mall. Ya, dua mall ini. Jadi kalau hari Minggu, hari Sabtu sambil jalan-jalan ke Nagoya Hill atau ke Mega Mall, ya bisa sambil membayar PBB. Terus paling terpenting, wah mungkin Bapak Ibu repot bawa SPPT, cukup dicatat nomor nomor objek pajaknya di handphone, kasih tahu petugas, klik, itu sudah kelihatan. Ini kita bisa bayar. Kalau memang terlupa, kalau membawa SPPT, cukup di handphone itu dicatat nomor NOP kita, insya Allah masuk ke bank, minta nomor scan, pasti gampang dicari dan bisa kita bayar karena sudah online. Itu yang informasi yang ingin saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, banyak telepon dari masyarakat, termasuk tadi Pak Wawa menjawab, katanya PBB sudah naik. Nah, secara real kita belum menaikkan, walaupun itu kewenangan sudah ada di pemerintah daerah, tetapi yang dilakukan penyesuaiannya adalah penyesuaian yang terjadi itu pun jauh daripada harga pasar. Sebagai contoh di Sukajadi kita boleh cek, tidak ada tanah yang harganya di bawah 1 juta per meter. Ya Pak Indra, Sukajadi itu tidak ada harga tanah di bawah 1 juta, malah di atas 2 juta. NJOP kita, nilai objek pajak tanah itu baru sekitar 400-an Pak Lurah, kalau tak salah baru 400-an, 400.000, termasuk KDA yang depan ini, itu tidak ada harga tanah di bawah 1 juta. Nah, NJOP kita masih sekitar 4 atau 500-an. Nah, ini yang kita lakukan, penyesuaian. Memang kewenangan menentukan NJOP kita belum naikkan NJOP, baru menyesuaikan dengan harga pada saat itu. Nah, kemudian tadi Pak Sekcam sudah menyampaikan banyak kendala. Kenapa baru 60% SPPT baru bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Di mana lainnya? Itu ada kendala. Nah, kendala yang pertama, alamat yang tak jelas, betul? Yang kedua, ada benda Allah itu ada, rumah itu ada, tapi miliknya entah kemana. Ya, yang ketiga memang dulu masih di atas nama atas nama developer, dan memang ada juga, memang tak ada lalu benda Allah ini. Di objek itu ada, data ada. Nah, inilah data yang berasal KPP yang serahkan ke kita, dan itu data itu sudah sejak tahun berhola. Harganya masih, contoh ditanya rumah saya sebelum diserahkan ke daerah, saya bayar PBB 90.000 rupiah. Lalu begitu serahkan ke daerah, saya minta kepada UPT PBB untuk menilai kembali, ternyata naik menjadi 600 sekian sampai 700.000. Wajar, karena jadi nilai itu dua, pertama bumi, yang kedua adalah fisiknya. Fisik sudah direhab, dikali dengan harga sekarang. Itu berapa kali lipat tuh Bu Camat? Banyak kan? Dari 90.000 menjadi 670 sekian, sampai 700-an. Nah, ini yang barangkali ditelepon tadi. Nah, Bapak Ibu, PBB ini adalah pajak setahun sekali. Saya kira tidak berat, sebagai kewajiban kita selaku warga negara untuk menyumbang ke negara, dan itu hukumnya wajib. Nah, kalau agama Islam itu sama dengan zakat. Kalau kita tak bayar zakat, kita termasuk berdosa, sebab zakat adalah rukun Islam. Hari ini di samping penyerahan juga kita akan segera membayar, dan ini insya Allah akan kita informasikan kepada seluruh masyarakat sebagai panutan kita. Bapak Ibu, ke depan PBB adalah satu jenis pajak kita yang punya prospek yang cukup bagus untuk membayar daerah kita ini. Sebagai gambaran, Bapak Ibu,
hasil musrembang kita tahun lalu itu untuk kalau usulan itu diterima atau dilaksana, kita butuh 4,5 triliun. Sementara kemampuan APBD kita belum sampai 2 triliun. Bayangin itu. Kemudian kita tak bisa mengharapkan lain-lain kecuali pajak. Kita tidak punya emas, tidak punya hasil bumi, tidak punya minyak, tidak punya gas dan sebagainya. Maka satu-satunya adalah pajak, khususnya pajak daerah. Nah, sekira demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya izin, tadi Pak Sekcam sudah memberikan pantun, saya juga akan menyampaikan sebuah pantun. Kalau berjalan di suatu puncak, saya ulangi, kalau berjalan di suatu puncak, jangan sendiri dan jangan diam. Apa guna membayar pajak? Pajak dibayar untuk membangun batang. Terima kasih. Kalau menjolok, gunakan galah untuk memetik sebuah rambutan. Kalau ada silap dan salah, mohon kami dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nelayan pergi menangkap ikan di waktu malam. Lagu Batamku akan dinyanyikan, ciptaan Wali Kota Batam. Persembahan lagu Batamku oleh Vera Damayanti SIB. Dipersilakan. Kita berdekat, tak pernah lelah kita berhasil. Sekian mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkan langkahmu untuk maju bersama, menggapai asa dan cinta yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Jayalah selalu Batam kotaku. Tak pernah berhenti, kita berdetak, tak pernah lelah kita berhasil. Untuk giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkan langkahmu untuk maju bersama, menggapai asa dan cita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Jayalah selalu Batam kotaku. Untuk maju bersama, menggapai asa dan
dipasang pelita, pelita dipasang ada 5. Kota Batam, kota tercinta, Bandar Madani cita-citanya. Sambutan Wakil Wali Kota Batam, sekaligus penyerahan secara simbolis SPPT PBB tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Kapolsek. Tadi saya pas mau masuk ada nelpon tentang perubahan, katanya ada kenaikan PBB sendiri. Tadi Pak Jeb sudah ceritakan, mungkin tidak mendetil Bapak, mungkin perlu saya sampaikan bahwa PBB ini tidak ada kenaikan. Dari kami terima dari kantor pajak sampai hari ini tidak ada kenaikan, hanya penyesuaian saja. Penyesuaian begini Bapak, PBB ini ada nilai jual objek pajak itu sendiri. Maka 2015 saya sudah sampaikan target kita harus di atas 2 triliun. Itu pun tidak cukup Bapak Ibu. 2 triliun untuk membagi kepada masyarakat Batam yang jumlahnya 1,2 juta yang tercatat. Yang tidak banyak Pak Kapolsek ya, karena KTP pun tidak ada. Yang tidak tercatat perkiraan saya ada 100.000. Maka 1.300.000 itulah yang menikmati. Kita tidak bisa membedakan Bapak Ibu, oh ini KTP Batam kita layani, ini KTP Batam tak kami layani, tidak boleh pula. Tapi ada yang tidak nikmati mereka, tapi semua kita layanilah. Tujuannya bagaimana Batam kita bangun sama-sama, termasuk jalan depan kita ini Bapak Ibu. Kenapa kita bikin 2 jalur? Karena Batam ke depan semuanya nanti harus 2 jalur, tidak ada kata lain lagi. Untuk menjawab protes masyarakat kepada kita bahwa Batam ini macet. Kalau teknologi kita halang, tidak bagus Bapak Ibu, tidak akan berkembang. Teknologi apa saja masuk, seperti kendaraan baru, handphone baru, kalau kita halangi nanti gaptek pula katanya. Tapi bagaimana ini masuk, tapi kita bisa menyiapkan ini. Meskipun izinnya bukan di kita, tapi kita tidak perlu cari itu. Maka jalan ini harus kebuka semua. Semuanya nanti harus 2 jalur Bapak Ibu. Setiap jalur harus ada 2 lajur minimal. Sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan sendiri. Jalan depan ini banyak protes ini. Kok tidak siap? Kok tidak siap, uangnya dikembalikanlah sisanya. Kan tidak repot-repot itu. Ini korupsi katanya. SMS ke saya banyak sekali. Saya kira tinggal lihat data saja Bapak Ibu. Kalau anak buah saya korupsi udah masukkan saja lah ya. Itu aja kok repot. Tapi kalau tidak, jangan difitnah lah kira-kira gitu. Kasihan PU saya nih. Tiap hari kena SMS, kena kirim surat. Artinya kita semua akan berbuat Bapak Ibu, tapi fungsi kontrolnya saya minta dari Bapak Ibu masyarakat. Silakan lapor ke saya kalau ada yang tidak beres, kita akan coba tangani. Namanya kita manusia tidak akan bisa 100% melaksanakan apa yang ada di aturan sendiri. Tapi kita akan coba mendekati sehingga nantinya bisa mendekati ke sana. Saya balik ke pajak lagi Bapak Ibu. Batam ini cukup besar. Tadi penduduk sudah saya sampaikan, wilayahnya nanti sudah akan sampai ke Barelang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nanti Barelang tahun depan dikembangkan, betapa berat lagi APBD kita ini. Maka tadi saya sampaikan, kita tidak akan menaikkan, tapi semuanya harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Tadi ada yang protes, tipe 36 lebih mahal dari tipe 54. Jawabannya gampang Bapak Ibu. Kalau tipe 36 di sini sama tipe 36 di Sagulung ujung sana, atau tipe 100 sana mahal sini Bapak Ibu. Pasti mahal sini. Karena penentuan PBB ini sesuai dengan NJOP itu. Jawabannya itulah. Tapi kalau ada yang keliru, misalnya satu daerah dengan tipe yang sama, luas sama, rumah sama, harga beda, silakan Bapak Ibu datang saja ke Dipenda, saya kira akan diluruskan lah. Tidak mungkinlah Dipenda akan berbuat tidak adil. Itu mungkin silap saja lah kita lihat. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mungkin ajang pagi hari ini kesempatan saya nyampaikan bahwa MTQ Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan karena MTQ nasional ini bagi kita yang sudah tua-tua tidak akan ketemu lagi Bapak Ibu. Bagi sudah umur 40, ada 40 sini Bapak Ibu. Maksud saya, tidak ketemu masuk gini Bapak Ibu. MTQ nasional itu setiap provinsi bergilir. Setiap tahun satu provinsi. Indonesia ada 33 provinsi. Kalau hari ini di Provinsi Kepulauan Riau dan tetapkan di Batam, kita akan tunggu 33 tahun akan datang. 33 tahun hidup lagi tak kita nih?
Walawalam. Bagi kalau ikut Nabi selesailah, sudah selesailah itu ya. Maka saya sampaikan ini Bapak Ibu, mari kita rame-rame sukses MTQ ini. Karena MTQ nasional ajang untuk promosi Kota Batam tanpa keluar biaya. Kan karena MTQ semua datang nih. Dan Pak SBY sudah mengundang seluruh negara Islam. Datang tak datang urusan nantilah. Yang jelas Pak SBY sudah kirim undangan. Dan saya yakin akan datang. Minimal duta besarnya yang ada di Jakarta. Negara luar saja datang, berarti kita yang ada di Batam, saya mintalah Bapak Ibu, mari kita ramaikan sama-sama, kita jaga kebersihan sama-sama. Jangan sampai nanti pas hari H, tanggal 5 itu banjir pula lagi ya. Sudah banjir, sampahnya berserak-serak pula. Maka saya mengajak dari sekarang, tolong sampah kita bersihkan sama-sama, parit jangan disubati lagi, sehingga nanti tanggal 1 Juni ini sudah datang semua Bapak Ibu, seluruh kafilah atau kontinen sudah datang. Mari kita jaga sama-sama. Dan saya mengundang itu untuk pawai tahrumnya itu dari anak-anak Praja IPDN. Jadi nanti drum bandnya dari mereka sebanyak 250 orang. Kenapa saya undang itu? Supaya ada kebanggaan lah masyarakat Batam bahwa nanti pelaksanaan MTQ Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam betul-betul bisa memuaskan Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Menteri dan seluruh duta besar yang ada. Kalau itu bisa baik, Bapak Ibu yakinlah. Tadi Pak Kapolsek, beliau baru pulang umroh. Promosinya melalui itu saja Bapak Ibu. Tak perlu keluar duit lain lagi. Coba kalau ada masalah, promosinya melalui itu juga. Kalau ada masalah pasti Batam tak betul semua itu. Nah, promosinya itulah kira-kira. Nah, maka kita jaga sama-sama. Supaya nanti mereka kembali dari Batam balik ke kampungnya akan menyampaikan bahwa Batam itu bagus. Satu, ekonomi juga bagus. Yang paling penting masyarakatnya ramah dan tamah, tidak galak-galak Bapak Ibu. Nanti kalau ada apa-apa jangan langsung dimarah Bapak Ibu. Mari kita duduk sama-sama, kita ajak bicara. Saya kira tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Bisa Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa. Mungkin hanya waktu sajalah. Mungkin timingnya hari ini belum tepat, ya kita tunggu besok. Kalau hari ini Pak Jiprin agak naik angin misalnya hari ini, jangan hari ini ketemu dia. Tunggu 2 hari lagi, pasti dingin dia. 2 hari tak dingin juga, tunggu lagi 2 hari. 2 hari nggak dingin juga, ya innalillahi lagi kira-kira gitu. Ya Bapak Ibu ya. Artinya pasti ada Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menciptakan kita semua yang ada di dunia ini sudah ada jalan keluar. Tidak ada yang tidak ada Bapak Ibu. Hanya kapan ketemunya saja. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih buat seluruh masyarakat Batam Kota. Sebagai penutup, saya informasikan bahwa jalan ke Ocarina lagi kita bongkar Bapak Ibu. Wilayahnya Pak Kapolsek ini, itu terpaksa kita bongkar. Karena menurut saya pribadi, itu yang saya Bapak Ibu, itu jalannya tidak sesuai. Masa jalannya hanya searah ke Pemko sama otoritas saja, mau baliknya langsung ke BNI, kan habis minyak ya. Maka kita bongkar, kita bikin bundaran. Sehingga nanti ada traffic light. Dari Pemko mau ke Ocarina bisa langsung belok. Dari BNI mau ke Pemko, tak mau, boleh U-turn balik, silakan saja. Sehingga tidak membuat macet. Ini boleh bongkar, saya dalam lapor Kapolres kemarin, Kasat Lantas sudah mulai mengalihkan arus lalu lintas. 2,5 bulan sebelum akhir Mei ini harus clear. Sehingga nanti MTQ betul-betul tidak mengganggu daripada kegiatan sendiri. Dan jalannya itu Bapak Ibu dari Pemko ke Ocarina itu kan kita lebarkan. Sekali lagi saya minta izin Bapak Ibu, jangan saya diprotes lagi. Pak Wawan ini potong pohon lagi. Kalau pohon tak saya potong, jalan tak saya lebarkan Bapak Ibu. Ada solusi tak sama saya? Saya mau lebarkan jalan tanpa potong pohon, bisa tak kira-kira? Tidak ada Bapak Ibu, mau tamu dipotong lagi pohon yang besar-besar itu, terpaksa dipotong demi keindahan kota Batam Center ini. Engku Putri udah selesai, awalnya saya diprotes. Sekarang saya kira tak protes lagi lah ya, karena sama-sama menikmati. Nantinya sampai ke Ocarina itu, Engku Putri sana kita lebarin segitu juga Bapak, dibagi 2 sehingga nanti bisa 3 jalur. Pohon itu kita tebangi semua, nanti akan jadi licin lah. Kenapa saya ingin nanti satu waktu Batam, ya saya sampaikan tadi, semua 2 jalur dan jalannya akan bagus-bagus. Ini demi kita semua, bukan pribadi saya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Tak ada pembukaan Pak Jep, tak ada pembukaan sambutan aja ya. Baik, terima kasih buat kita semua. Marilah kita sama-sama taat pajak, karena pajak dari kita untuk kita. Termasuk saya Bapak Ibu, saya akan coba jadi contoh
supaya apa yang saya terapkan ke masyarakat, sayalah yang mendahului untuk melaksanakan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Citra Buana Prakasa, Bapak Kristianto, dan PT Telkomsel, Ibu Nur. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan karena akan menerima secara simbolis SPPT PBB tahun 2014 yang akan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM. Setelah penyerahan SPPT PBB, kami harapkan untuk foto bersama Bapak Wakil Wali Kota Batam, Lurah Sekecamatan Batam Kota, dan Pak Sekcam Batam Kota. Iya, dipersilakan untuk foto bersama. Menerima secara simbolis untuk membayar langsung pajak perdana diawali oleh Bapak Sekcam Batam Kota, disusul yang lainnya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Batam Kota, Kapolsek Batam Kota, dan yang lainnya.